Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Kanai Zahra dari kelompok 9. Saya dan rekan-rekan saya akan menyampaikan materi sistem biaya standar. Sebelumnya, kami sangat berterima kasih kepada Ibu Adibah Yahya karena sudah memberikan kami tugas untuk menambah wawasan kami. Sebelum menonton, jangan lupa like ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Fitri dengan NIM 112010113 Perkenalkan, nama saya Kanai Zahra dengan NIM 1120-128. Perkenalkan, nama saya Dewi Naramanik dengan NIM 1120101216. Perkenalkan, nama saya Firlina Halo dengan NIM 1120110904. Baik, selanjutnya saya akan mempersilahkan teman saya, Tasya Fitri, untuk menyampaikan materi. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi biaya standar. Biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka, yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu di bawah asumsi kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lain. Manfaat sistem biaya standar. Sistem biaya standar dirancang untuk mengendalikan biaya. Sistem biaya standar memberikan pedoman kepada manajemen berapa biaya yang seharusnya untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Sistem biaya standar menyajikan analisis penyimpangan biaya, sesungguhnya dan biaya standar. Prosedur penentuan biaya bahan baku standar. Biaya bahan baku standar terdiri dari kuantitas standar, harga standar. Kuantitas standar bahan baku ditentukan dengan menggunakan penyelidikan khusus, analisis catatan masa lalu. Harga yang dipakai sebagai standar dapat berupa harga yang diperkirakan akan berlaku di masa yang akan datang, harga yang berlaku pada saat penyusunan standar, harga yang diperkirakan akan merupakan harga normal dalam jangka panjang. Prosedur penentuan biaya tenaga kerja standar. Biaya tenaga standar terdiri dari dua unsur, jam tenaga kerja standar dan tarif upah standar. Jam tenaga standar dapat ditentukan dengan cara menghitung rata-rata jam kerja yang dikonsumsi dalam suatu pekerjaan masa lalu, membuat tes run operasi produksi di bawah keadaan normal yang diharapkan, mengadakan penyelidikan gerak dan waktu dari berbagai kerja karyawan di bawah keadaan nyata yang diharapkan, mengadakan taksiran yang wajar, didasarkan pada pengalaman dan pengetahuan operasi produksi dan produk. Tarif upah standar dapat ditentukan atas dasar perjanjian dengan organisasi karyawan, data upah masa lalu, perhitungan tarif upah dalam keadaan operasi normal. Prosedur penentuan BOP standar. Jenis standar: A. Standar teoritis, B. Rata-rata biaya waktu yang lalu, C. Standar normal, D. Pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, Kanai Zahra. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis selisih biaya produk langsung, yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama mode 1 selisih, the 1Y model, yang kedua itu ada mode 2 selisih, the 2Y model, dan yang ketiga ada mode 3 selisih, the 3Y model. Model 1 selisih, the 1Y model. Dalam model ini, selisih antar biaya sesungguhnya dengan biaya standar tidak dapat dipecah ke dalam selisih harga dan selisih kuantitas. Tetapi hanya ada satu macam selisih yang merupakan gabungan antara selisih harga dan selisih kuantitas. Jadi, dalam analisis biaya produksi, hanya akan dijumpai 3 selisih. Yang pertama, selisih biaya bahan baku. Yang kedua, selisih biaya tenaga kerja. Yang ketiga, selisih biaya overhead pabrik.
Hasil perhitungan selisih diberi tanda L. L itu artinya selisih laba, dan tanda R artinya selisih rugi. Berikut adalah rumus model satu selisih, Duan Y model. Selisih total sama dengan harga standar dikali kuantitas standar, lalu kemudian dikurang harga sesungguhnya dikali kuantitas sesungguhnya, di mana ST adalah selisih total, HST adalah harga standar, KST adalah kuantitas standar, HS adalah harga sesungguhnya, dan KS kuantitas sesungguhnya. Berikut adalah rumus model dua selisih, the two Y model. Terdapat dua selisih, selisih harga dan selisih kuantitas atau efisiensi. Selisih harga sama dengan harga standar dikurang harga sesungguhnya, lalu dikali kuantitas standar. Kemudian selisih kuantitas sama dengan kuantitas standar dikurang kuantitas sesungguhnya, lalu dikali harga standar. Berikut adalah rumus model 3 selisih, the 3Y model. Terdiri dari 3 selisih, yang pertama selisih harga, yang kedua selisih kuantitas, dan yang ketiga selisih harga atau kuantitas. Terdiri dari 3 jenis hubungan antara biaya standar dengan biaya sesungguhnya. Harga dan kuantitas standar lebih tinggi atau rendah dari harga dan kuantitas sesungguhnya. Yang pertama, selisih harga sama dengan harga standar dikurang harga sesungguhnya, kemudian dikali kuantitas standar. Yang kedua, selisih kuantitas sama dengan kuantitas standar dikurang kuantitas sesungguhnya, kemudian dikali harga standar. Dan yang ketiga, selisih harga atau kuantitas sama dengan harga standar dikurang harga sesungguhnya, lalu dikali kuantitas standar dikurang kuantitas sesungguhnya. Berikut adalah cara pengerjaan model 3 selisih, the 3Y model. Biaya bahan baku kuantitas standar itu 100.000 kg, sedangkan biaya bahan baku kuantitas sesungguhnya 90.000 kg. Biaya bahan baku harga standar Rp500, sedangkan biaya bahan baku harga sesungguhnya Rp550. Selisih harga sama dengan 500 dikurang 550 dikali 90.000 sama dengan 4.500.000. R itu selisih rugi. Lalu selisih harga atau kuantitas sama dengan 500 dikurang 550 dikali 90.000 dikurang 100.000 sama dengan 500.000. R itu selisih rugi. Selisih kuantitas sama dengan 90.000 dikurang 100.000 dikali 500 sama dengan 5 juta R. R itu selisih rugi. Lalu slide berikutnya akan disampaikan oleh teman saya, Dewi Naramanik. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, Dewi Naramanik. Baik, melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya, kita masuk dalam model 3 selisih atau the 3-way model, di mana harga standar lebih rendah dari harga sesungguhnya, namun kuantitas standar lebih tinggi dari kuantitas sesungguhnya, dengan rumus SH sama dengan buka kurung HST dikurangi HS tutup kurung dikali dengan KST. Atau ada juga rumus lain, SK sama dengan buka kurung KST dikurangi KS tutup kurung dikali HST.
Sebagai contoh, dari harga standar lebih rendah dari harga sesungguhnya, namun kuantitas standar lebih tinggi dari kuantitas sesungguhnya, saya akan memberikan contoh, semoga bisa dipahami. Kita masuk ke dalam contoh lainnya di mana harga standar lebih tinggi dari harga sesungguhnya, namun kuantitas standar lebih rendah dari kuantitas sesungguhnya. Dengan rumus SH sama dengan buka kurung HST dikurangi HS tutup kurung dikali KST. Atau dengan rumus lain juga, SK sama dengan buka kurung KST dikurangi KS tutup kurung dikali HS. Berikut saya berikan contoh dari harga standar lebih tinggi dari harga sesungguhnya, namun kuantitas standar lebih rendah dari kuantitas sesungguhnya. Saya akan menampilkan bagaimana contoh dari deskripsi tersebut. Kita masuk ke dalam analisis selisih biaya overhead pabrik, di mana ada 4 model, yaitu model 1 selisih atau the one way model, yang kedua model 2 selisih atau the two way model, yang ketiga model 3 selisih atau the three way model, yang keempat model 4 selisih atau the four way model. Baik, kita masuk dalam menghitung biaya overhead pabrik menggunakan model 1 selisih, yaitu menggunakan cara mengurangi biaya overhead pabrik dengan tarif standar pada kapasitas standar dengan BOP yang sesungguhnya. Jadi, dalam metode 1 selisih atau the one way model, dalam mencari selisih total BOP, kita hanya memasukkan biaya overhead sesungguhnya, lalu dikurangi dengan biaya overhead pabrik yang dibebankan. Karena di mana dalam model 1 selisih, dalam mencari BOP adalah mengurangi biaya overhead pabrik dengan tarif standar pada kapasitas standar dengan BOP sesungguhnya. Dan slide terakhir akan disampaikan oleh teman saya, Verlina Hulu. Baik, di sini saya akan mencoba melanjutkan pemaparan dengan judul model 2 selisih atau the two way model. Di sini selisih terkendali atau controllable variance. Di sini kita ketahui BOP sesungguhnya Rp 3.650.000 dan BOP tetap pada kapasitas normal diketahui Rp 1.560.000, BOP variabel sesungguhnya Rp 2.090.000, BOP variabel pada jam standar 5.000 jam dikali Rp 400, maka sama dengan 2 juta. Selisih terkendali Rp 90.000R. Dan di sini kita ketahui selisih volume atau volume variance. Di sini diketahui jam tenaga kerja pada kapasitas normal sebesar 5.200 per jam. Dan jam tenaga standar diketahui sebesar 5.000 per jam. Selisih volume 200 per jam. Tarif BOP tetapnya Rp 300 per jam. Selisih volume 200 jam dikali Rp 300 jam, maka Rp sama dengan 60.000R. Baik, masuk lagi di sini model 3 selisih atau the three way model. Selisih pengeluaran spending variance. Di sini diketahui BOP sesungguhnya sebesar 3.050.000.
3.500.000. BOP tetap pada kapasitas normal sama dengan 5.200 dikali 300, maka sama dengan 1.560.000. BOP variabel sesungguhnya sebesar Rp 2.090.000. BOP variabel yang dianggarkan pada JTK yang sesungguhnya sama dengan 5.100 dikali Rp 400. Lalu ada model 4 selisih, the four-way model. Model 4 selisih, the four-way model, selisih pengeluaran, spending variance, selisih kapasitas, ideal capacity variance, selisih efisiensi variabel, selisih efisiensi dikali tarif BOP variabel selisih, efisiensi tetap selisih efisiensi kali tarif BOP tetap. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan kata dan sebagainya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.